Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Marcella Dewi Naratu dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai implementasi budaya organisasi. Sebelum menjelaskan mengenai implementasi budaya, sebenarnya budaya organisasi itu apa ya teman-teman? Jadi, budaya organisasi merupakan serangkaian nilai-nilai dan strategi, gaya kepemimpinan, visi dan misi, serta norma-norma kepercayaan dan pengertian yang dianut oleh anggota organisasi dan dianggap sebagai kebenaran bagi anggota yang baru yang nantinya akan menjadi sebuah tuntunan bagi setiap elemen organisasi suatu perusahaan untuk membentuk sikap dan perilaku. Oke, sekarang implementasi budaya. Dalam implementasi budaya ada beberapa bagian loh. Di antaranya adalah yang pertama adalah kekuasaan organisasi. Pimpinan siapapun harus mampu membangun kepercayaan terhadap semua pihak baik di lingkungan internal maupun eksternalnya. Karena implementasi dari tujuan-tujuan organisasi termasuk budaya yang lekat dengan figur yang dapat menumbuhkan kesan positif dalam manajemen. Yang kedua, sumber-sumber kekuasaan organisasi. Kekuasaan organisasi tidak datang dengan sendirinya. Bagi perusahaan yang baru didirikan, sumber kekuasaan utama dalam implementasi budaya adalah para pendiri atau pemilik yang biasanya menjadi pimpinan pertama. Pendiri mempunyai kekuasaan untuk merekrut orang-orang terpilih untuk menjadi kelompok pendiri yang ikut mendesain nilai-nilai yang harus dibangun dan diimplementasikan secara benar. Yang ketiga, sosialisasi budaya. Dalam sosialisasi budaya ada beberapa bagian. Yang pertama, keteladanan. Keteladanan adalah tindakan dan pemikiran-pemikiran seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu yang telah menjadi keharusan secara benar yang dapat ditiru atau menjadi model-model peran yang nyata bagi karyawan. Selanjutnya ada penokohan. Di dalam suatu perusahaan, para pemimpin memiliki berbagai pengalaman baik secara pribadi maupun organisasional. Pendiri perusahaan merupakan tokoh yang dapat dijadikan pokok cerita tentang sejarah perusahaan yang kemudian dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Berikutnya, rutinitas. Rutinitas dalam organisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui struktur dan non-struktur. Struktur organisasi membakukan komunikasi organisasi yang menunjukkan tentang bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Sedangkan non-struktur adalah kegiatan-kegiatan sosial perusahaan yang dilakukan berkenaan dengan pembentukan identitas dan kebanggaan. Selanjutnya, simbol dan slogan. Simbol merupakan salah satu objek dalam membangun identitas perusahaan, menuntun dan menyatukan pemikiran serta perilaku karyawan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tugas maupun di masyarakat. Yang keempat, membangun budaya yang kuat. Menurut Hickman dan Silva 1984 mengemukakan bahwa terdapat 3 langkah dalam mendorong budaya yang sukses, yaitu komitmen, kompetensi, dan konsistensi. Yang terakhir adalah lingkungan dan adaptasi. Manajemen perusahaan harus mengendalikan gerakan-gerakan dari elemen-elemen lingkungan melalui berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan karakter elemen lingkungan yang dihadapi. Setiap organisasi harus mengembangkan konsep adaptasi secara menyeluruh sebagai tugas pengendalian lingkungan sesuai dengan visi, tujuan-tujuan, kemampuan, dan jenis-jenis kegiatan. SPJ 1996 menegaskan bahwa organisasi harus melakukan adaptasi dalam kaitan dengan kelangsungan hidup untuk menjadi lebih baik, khususnya terhadap perubahan yang cepat dan terus-menerus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.